Bab 2505. Kamu sedang mempermainkanku. Erikin duduk bersila di ujung kapal, sambil pil batin iblis monster, sambil berlatih tingkat ketiga body Raja Qin. Memang jauh lebih cepat untuk menempa tubuh dengan energi abadi daripada Reiki. Memegang pil batin di tangannya, Erikin diam-diam menghela nafas. Kultivasi sebelumnya tidak mencapai fase penilaian, diri sendiri harus memperhitungkan penggunaan energi abadi dari cahaya bintang dengan cermat, jangankan untuk menempa tubuh, bahkan hanya pertarungan biasa saja, tidak rela untuk menggunakannya. Namun sekarang kultivasi telah mencapai fase penilaian, sebagian kecil energi abadi dapat lahir dari kultivasi, dan masih banyak metode lainnya lagi. Mendapatkan pil batin iblis monster sangatlah mudah, jadi energi abadi dapat digunakan secara bebas. Namun setelah dicoba, Erikin juga menemukan bahwa energi abadi pengerasan tubuh yang memang jauh lebih kuat dari Reiki. Hanya dalam beberapa hari, bahkan dalam ruang memurnikan obat, juga kurang dari sebulan, titik ilahi pertama di tubuhnya sudah terang. Namun, ini juga alasan mengapa Erikin memiliki banyak metode dalam cara berlatih. Jika kultivator fase penilaian lain mengetahui mereka mendapat energi abadi dengan susah payahnya, sedangkan Erikin ternyata hanya menggunakan hal kecil seperti pengerasan tubuh, diperkirakan akan iri sampai pingsan. Tetapi ketika cloning tubuh Erikin berada di luar mengendalikan kapal spiritual, dan saat dia sedang berlatih di ruang memurnikan obat, tiba-tiba merasakan ada lebih dari belasan sosok di kejauhan sedang mengarah ke kapal spiritual. Kecepatannya sangat cepat, dan auranya disembunyikan, seolah-olah sengaja ingin merasakan pihak lain. Begitu pikirannya tergerak, Erikin pun keluar dari ruang memurnikan obat, tubuhnya berkilauan dengan kecemerlangan, dan tubuh cloning kembali ke dalam lautan kesadaran. Setelah beberapa tarikan napas, pihak lain telah terbang sampai ke atas kapal spiritual. Apakah kamu awak kapal ini? Teddy Qian dan yang lainnya sedang melayang di udara, menatap Erikin dengan merendahkan, dan berbicara dengan dingin. Iya aku, kalian ada masalah apa? Erikin mengerutkan kening, orang-orang ini penuh dengan aura jahat, dan mereka tampaknya bukan orang baik, ditakutkan mereka datang untuk mencari masalah. Dilihat sekilas, Teddy Qian dan dua lainnya sama-sama merupakan kultivasi fase penilaian, tetapi mereka baru berada di tahap awal, dan 10 orang sisanya adalah kultivasi fase transendensi. Hehe, akting kamu bagus juga, aku dan lainnya berinisiatif untuk mencari sampai kemari. Kamu tidak tahu malu bertanya ada masalah apa kepada kami? Teddy Qian mencibir. Aku bertanya kepadamu, wilayah laut ini adalah wilayah kami, kapal spiritual kamu lewat sini, dan kamu harus membayar koin roh. Bayar koin roh. Erikin sedikit mengangkat alisnya, baru kemudian dia mengerti tujuan orang-orang ini. Bersama-sama, akhirnya bertemu dengan kultivasi iblis yang menjarah para kultivator di lautan tak berujung. Di sini adalah wilayah kalian, lalu kalian mau apa? Erikin berkata ringan. Sangat mudah baginya untuk mengata seorang-orang ini, tetapi sebelum beraksi, dia berniat untuk memainkannya dulu. Dasar bocah, jangan pura-pura bingung dengan di hadapanku. Sekte tulang darah adalah sekte terbesar di wilayah laut ini, tahukah kamu? Wajah Teddy Qian dingin dan dia tersenyum muram. Sekte tulang darah adalah salah satu sekte sihir paling terkenal di perairan dekat daratan dunia dewa. Umumnya, para kultivator yang tinggal saat mendengar nama ini, hatinya langsung bergetar. Teddy Qian mengira jika Erikin benar-benar tidak tahu, ekspresi dia pasti akan berubah saat mendengarnya perkataan ini. Oh, ternyata kalian semua berasal dari sekte tulang darah. Belum pernah mendengarnya. Tapi kemudian, Erikin menarik nada panjang, dan kemudian membelokkannya. Haha, bagus kalau tahu. Tunggu, apa yang kamu katakan? Teddy Qian tersenyum penuh kemenangan,
Tetapi setelah mendengar kata-kata Eric Kin, tiba-tiba menjadi marah. Kamu sedang mempermainkanku. Dengan pandangan matanya, lebih dari belasan kultivator dari sekte tulang darah mengelilinginya. Jangan marah, hanya bercanda saja. Kalian hanya ingin biaya lewat jalan kan? Berapa banyak koin roh, coba bilang. Eric Kin buru-buru melambaikan tangannya. Teddy kian menatap Eric Kin dalam-dalam. Anak ini sepertinya sama dengan dirinya, sama-sama seorang kultivasi di tahap awal fase penilaian, tetapi sikapnya sangat tenang. Apakah memang punya keberanian, atau hanya pura-pura? Teddy kian merasa bahwa Eric Kin berpura-pura saja. 100.000 koin roh emas, melepas kalian pergi. Teddy kian tidak segan-segan dan berkata langsung. Kalian ternyata berani mengatakannya. Eric Kin tersenyum. Koin roh ini tentu saja bukanlah apa-apa bagi dirinya sendiri, tetapi bahkan pada tahap awal fase penilaian, koin roh ini bukanlah jumlah yang kecil. Tidak apa-apa, aku menyetujuinya, berikanlah padaku. Eric Kin mengangkat tangannya. Apa yang kamu katakan, berikan apa padamu? Teddy kian terkejut. Koin roh, bukankah kalian mengatakan akan memberiku koin roh? Eric Kin menjawab begitu saja. Aku memberimu koin roh, apakah ada yang salah dengan otakmu? Teddy kian marah lagi. Sekte tulang darah adalah raja di wilayah laut ini, masih ingin memberikan koin roh pada kapal spiritual yang kemari. Kepala sekte, apakah kamu tidak mengerti? Orang ini mempermainkanmu. Seorang kultivator fase penilaian yang berada di samping berkata dengan marah. Kenapa, bahkan kalian tidak bisa mengeluarkan 100.000 koin roh emas saja? Eric Kin berkata ringan. Aku mengeluarkannya untuk membakar kertas untukmu. Wajah Teddy kian juga menjadi penuh dengan ekspresi membunuh. Dengan teriakan rendah, dia mengeluarkan tongkat hitam dan bergegas menuju Eric Kin. Bersama dengan belasan orang lain bersama-sama menyerbu dari semua sisi. Mereka juga melihat bahwa Eric Kin tidak diberi pelajaran terlebih dulu maka tidak mungkin mendapatkan koin roh. Sedangkan Teddy kian berencana untuk langsung memusnahkan Eric Kin, sehingga semua yang ada di tangan Eric Kin menjadi miliknya. Lagi pula, mereka telah berada di sini begitu lama dan tidak ada yang keluar untuk membantu. Mungkin di kapal spiritual ini, hanya Eric Kin sendiri awak kapal yang berada di tahap fase penilaian. Tapi apa yang Teddy kian tidak tahu adalah bahwa beberapa orang tidak keluar, karena mereka sedang berkultivasi, dan orang-orang seperti Nicholas Peng tidak muncul karena mereka merasa tidak perlu keluar. Semua orang pasti pernah melihat adegan Eric Kin memamerkan kekuatannya, fase penilaian tingkat 1 penurunan yang mudah dihadapi, apalagi hanya kultivasi iblis ini. Teddy kian dan yang lainnya bergegas menyerang, tetapi tidak melihat bagaimana Eric Kin beraksi. Rasanya seperti gelombang guntur jatuh dari langit, begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menghindarinya dan menyerang dari belakang. Kemudian, Teddy kian merasa tubuhnya dihantam gunung seketika, mukanya memerah, dan dirinya terlempar ke kapal spiritual. Belasan orang lainnya berada dalam situasi yang sama. 3 fase penilaian masih beruntung, sedangkan fase transendensi lainnya langsung terluka parah, dan pingsan tanpa berteriak. Kamu. Teddy kian merasa ketakutan. Tanpa diduga, belasan dari mereka serta 3 kultivator fase penilaian yang menyerang secara bersama-sama. Akibatnya Eric Kin tanpa bergerak sedikit saja bisa membuat mereka semua tersungkur ke tanah. Sebenarnya cara apa yang digunakan anak ini? Teddy kian ingin bangun. Bersikaplah baik sedikit. Eric Kin menginjak tepat di belakang kepala Teddy Kian, membuat mukanya menempel dengan tanah. Karena tendangan tersebut Teddy Kian menjadi pusing dan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Setelah itu, Eric Kin menendang satu persatu bawahannya di depan Teddy Kian, menendang semuanya seperti bola ke laut.
Karena kamu sangat sopan, aku akan menerima 100.000 koin roh ini. Setelah berbicara, Erikin menarik tas penyimpanan Teddy Kian, lalu juga menendang wajahnya. Bersambung.